Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 4. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi dalam video ini. Kelompok 4 telah membuat sebuah makalah dengan judul Kajian Ayat dan Hadis tentang Puasa Ramadan. Kelompok 4 yang beranggotakan Rantika Putriandina, Rahmi, Muhammad Marco. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam dengan dosen pengampu Bapak Arif Fikri, S. Sarjana Hukum Islam, MSy. Bismillahi, baiklah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau saum. Arti dari kata tersebut adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Lalu, menurut istilah, puasa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu menahan diri dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Lalu, dasar hukum puasa berada di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka, barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberikan makan bagi seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu yang kedua, Surat Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Lalu yang ketiga, Surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Maka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Setelah Al-Quran, di dalam hadis pun terdapat dasar hukum puasa, yaitu yang pertama, hadis riwayat Ahmad. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah.
diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Lalu yang kedua, hadis riwayat Muslim, sholat 5 waktu, antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa. Di antara keduanya, jika dijauhi dosa-dosa besar. Lalu, ada juga rukun puasa Ramadan, yaitu yang pertama niat. Niat dan doa di bulan suci Ramadan adalah tahap penting saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan sebaiknya diucapkan sebelum fajar tiba. Lalu yang kedua, menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Adapun sunnah puasa Ramadan, yaitu yang pertama sahur, yang kedua segera berbuka saat waktu buka puasa tiba, yang ketiga membaca doa buka puasa, yang keempat berbuka dengan yang manis-manis, yang kelima memberi makan orang yang berbuka apabila sedang tidak berpuasa, yang keenam memperbanyak ibadah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Marco. Baik, saya Muhammad Marco akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rahmi. Sini ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ialah hal yang menyebabkan seseorang wajib untuk melakukan puasa. Bagi kamu umat muslim yang memenuhi syarat wajib puasa, maka kamu pun belum diwajibkan untuk melaksanakan puasa wajib. Tapi, jika kamu melakukan puasa, maka kamu akan tetap mendapatkan pahalanya. Syarat-syarat wajib dalam berpuasa. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada balik, yang ketiga ada berakal sehat, yang keempat mampu, yang kelima suci dari haid dan nifas bagi kaum wanita. Yang keenam menetap atau bermukmin atau tidak sedang berpergian. Yang kedua ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasa yang dilakukannya terhitung sah menurut syara. Maksud dari menurut syara berarti peraturan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat sah puasa adalah 1. Islam, yang kedua tamyiz atau berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat bukan pada hari-hari yang diharamkan, yaitu seperti pada hari raya Idul Fitri, hari Tasyrik, dan hari raya Idul Adha. Keutamaan puasa. Di antara keutamaan ibadah puasa adalah A. Puasa adalah jalan meraih ketakwaan. B. Puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas serta meneladani Rasulullah SAW. Yang C. Pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Yang D. Puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Yang E. Puasa adalah perisai dari api neraka. Yang F. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma katsuri. Yang G. Meraih 2 kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang H. Masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. I. Berpuasa dan membaca Al-Quran adalah 2 amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di akhir kiamat. J. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Terus ada cara mengetahui puasa, waktu puasa. Bagaimana cara mengetahui kapan puasa Ramadan dimulai? Ada 2 cara untuk mengetahui kapan waktunya kita untuk melakukan puasa wajib pada bulan. Yang pertama ada dengan cara hisab. Cara seperti ini dilakukan dengan sistem matematis dan astronomis untuk menentukan di mana posisi bulan. Yang kedua dengan cara ruqyat.
Cara ini dilakukan dengan sistem mengamati visibilitas hilal. Hilal merupakan penampakan bulan sabit yang muncul pertama kali setelah terjadinya ijtimak atau konjungsi. Cara ini dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rantika Nina Putri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Cara melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, kita melakukan niat. Niat ini kita lakukan atau kita laksanakan pada saat sebelum kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita melakukan niat ini adalah sebelum fajar, yaitu niatnya adalah nawaitu sauma qadin an adai fardhi sahri ramadana hadisi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, kita melaksanakan makan sahur. Makan sahur kita laksanakan sebelum memulainya puasa atau sebelum terbitnya fajar. Atau biasanya kita melaksanakannya sebelum imsak. Yang ketiga, kita mengetahui waktu imsak. Imsak adalah ketika sebelum datangnya waktu sholat subuh atau azan subuh. Yang keempat, bersegera untuk berbuka puasa jika waktunya telah tiba. Bagi kita yang sedang berpuasa, berbuka itu lebih cepat lebih bagus. Dan yang kelima itu memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan membayar zakat fitrah. Pada saat bulan puasa, ketika kita membaca Al-Quran, yang pahalanya akan berlipat ganda. Begitupun sedekah dan membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah pun hukumnya wajib pada bulan suci Ramadan. Dan ada waktunya. Waktunya adalah batas waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, ada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh diberi dispensasi untuk tidak berpuasa. Nah, perjalanan jauhnya itu seperti contoh dari perjalanan kita dari Jakarta menuju Saudi Arabia. Itu memerlukan waktu yang banyak dan lebih dari 80 km. Yang kedua, wanita yang sedang hamil dan menyusui. Karena jika dia berpuasa, khawatir jika anaknya akan kekurangan gizi atau lain sebagainya. Nah, wanita tersebut diberi dispensasi untuk tidak berpuasa. Dan sama juga seperti wanita yang sedang haid, karena dia tidak suci, jadi dia diberi dispensasi untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, ada orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit di sini adalah orang yang sakit keras, atau jika dia sakit dia akan menurunkan imun dia, seperti mah kronis, penyakit kanker dan lain-lain. Jadi dia diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Yang keempat, ada orang yang sudah lanjut usia sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa, seperti nenek dan kakek-kakek kita yang ada di rumah. Nah, mereka diwajibkan membayar fidyah 3/4 beras atau sesuai dengan makanan pokok pada daerah tersebut. Seperti contoh kalau di Indonesia itu padi, ada juga di luar negeri seperti gandum, jagung dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat puasa Ramadan menurut dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama, peningkatan ketakwaan. Maksudnya adalah menambahkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berpuasa kita menahan banyak hawa nafsu, kita melakukan banyak sekali ibadah, banyak sekali sunnah dan lain sebagainya. Yang kedua, menghapus dosa. Perbanyaklah kita minta ampun dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan ini.
Karena dengan begitu siapa tahu kita dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengendalikan syahwat. Karena dalam berpuasa kita sudah diajarkan untuk menahan hawa nafsu dan lain-lain. Nah, yang keempat, memperbanyak sedekah. Di dalam bulan suci Ramadan kita dianjurkan memperbanyak sedekah kepada tetangga kita, kepada orang-orang sekitar yang tidak mampu, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, seperti hanya sedikit, seperti memberi makan gitu-gitu kan. Yang kelima yaitu menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dari itu kita dapat menyempurnakan ketaatan, karena itu salah satu karena puasa merupakan rukun Islam. Itulah tadi penjelasan dari makalah kelompok 4. Dari penjelasan tersebut ada yang berkenan, ada yang benar, ada yang tidak. Bagi teman-teman yang telah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah kami mohon maaf pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.